Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat malnutrisi semua dengan After Sahur, episode khusus Ramadan. Dan kali ini kita sudah masuki episode ke-23. Artinya tanpa terasa sisa Ramadan kita sudah tinggal sedikit lagi, ya, tidak terlalu lama lagi. Ya, insya Allah kita akan berjumpa dengan Idul Fitri, dan artinya kita akan berpisah dengan Ramadan, dan kita belum tahu apakah masih ada Ramadan tersisa untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baik mungkin, karena kita nggak tahu apa takdir Allah kepada diri kita. Nah, sahabat-sahabat malnutrisi semua, kita masih membahas ayat ke-186 dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Shadaqallah. Di bagian awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila ada hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ya, ini sudah kita bahas beberapa episode sebelumnya, ya. Kemudian ujibu da'watid da'i idza da'an, ya. Ini bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita ketika kita sedang berdoa. Jadi nggak ada ceritanya doa kita ini dipending atau tidak direspon, ya. Pasti selalu direspon. Hanya saja kita nggak bisa selalu mengetahui responnya, ya. Respon Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, kita nggak bisa tahu, ya. Karena kita nggak bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang jelas kita harus melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa nggak ada ceritanya kok permintaan kita ini didiamkan, ya. Pasti dijawab, ya. Dan kemudian jawabannya juga nggak selalu sesuai kehendak kita, ya. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang jelek, ya. Bukan berarti Allah nggak mau mengabulkan permintaan kita. Hanya saja manusia itu kadang-kadang nggak tahu apa yang terbaik buat dirinya, ya. Jadi dia meminta sesuatu, meminta A gitu, ya. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa yang bagus buat dia ini bukan A tapi B, ya. Nah, karena Allah sayang sama kita, maka Allah pilihkan yang bagus, ya. Mungkin buat kita bukan itu yang kita minta, ya. Tapi itulah yang terbaik buat kita, ya. Jadi pilihannya adalah yang pertama requestnya dikabulkan, permintaannya dikabulkan. Yang kedua diganti dengan lebih baik, atau yang ketiga diganti dengan jatah kebaikan di akhirat, ya. Nah, kalau di akhirat berarti kita bersabar selama di dunia, ya. Bisa jadi yang kita minta-minta tuh nggak Allah kasih juga, ya. Tapi dikasihnya kapan? Di akhirat. Karena kesabarannya tidak mudah, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita di dunia juga besar, ya. Apa yang Allah berikan di akhirat itu sama sekali tidak sebanding dengan yang di dunia, ya. Kebaikan di akhirat berkali-kali lipat, ya, daripada kebaikan di dunia. Nah, sahabat-sahabat malnutrisi semua, saya masih ingin meneliti dua kalimat ini, kalimat kedua dan ketiga, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watid da'i idza da'an, kemudian disambung dengan falyastajibu li wal yu'minu bi, ya. Buat saya ini strukturnya menarik, nih. Kenapa menarik? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menjawab doa mereka ketika mereka berdoa kepadaku, ya. Jadi Allah menjawab doa manusia, ya. Kemudian baru muncul falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, la'allahum yarsyudun. Ini menarik, ya. Kenapa? Karena setelah Allah menegaskan bahwa Allah selalu menjawab doa manusia, ya, maka kemudian Allah baru menegaskan, maka jawablah seruan aku, ya, jawablah seruanku dan berimanlah kepadaku, ya. Jadi teman-teman pernah nonton ini nggak? Dulu film apa? Clash of the Titans, ya. Clash of the Titans itu memperlihatkan betapa rapuhnya konsep mitologi Yunani, ya. Di situ dijelaskan bagaimana para dewa mereka marah karena tidak disembah. Nah, jadi atau penyembahannya kurang optimal gitu barangkali, ya. Jadi manusia itu kurang menyembah mereka,
ya, kurang bagus sesajennya barangkali gitu ya, atau bagaimana. Yang jelas penyembahan manusia itu kurang dirasanya. Nah, karena penyembahannya kurang, maka dewanya jadi lemah, ya, melemah, melemah, melemah. Nah, sebelum kesaktiannya benar-benar hilang, dewa-dewi itu akan ngamuk dulu, akan mengasih musibah, bencana, ya. Nah, begitu terjadi bencana, manusia ngerti, oh dewa saya marah, ya. Maka kemudian mereka menyembah Tuhannya lagi, menyembah dewanya lagi. Maka dewa ini tidak jadi lemah gitu ya, akhirnya kuat lagi gitu ya. Kuat lagi, kuat lagi. Jadi itu terus siklusnya. Jadi begitu tidak disembah atau penyembahannya kurang, dia melemah lagi. Tapi ketika baru melemah, dia langsung kirim musibah sehingga orang panik. Ya, begitu orang panik dia menyembah Tuhannya lagi, maka Tuhannya kuat lagi. Nah itu konsep yang sama sekali nggak ada hubungan dengan Islam pastinya ya. Ya, dalam Islam kita menyembah Allah atau tidak itu nggak ada pengaruhnya sama Allah. Jadi penyembahan kita atau sholatnya kita gitu ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak berpengaruh pada kemahaperkasaan Allah gitu ya. Allah itu tetap aja maha perkasa ya. Dan sebaliknya kalau kita kufur maka Allah tidak jadi lemah ya. Kalau kita nggak mau menyembah Allah maka nggak berpengaruh juga bagi Allah gitu ya. Tidak membuat Allah jadi lemah, tidak membuat Allah jadi kenapa-kenapa, ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Nah, jadi ketika oleh karena itu kita nggak bisa menilai segala sesuatu secara fisik ya. Nggak bisa kita mengatakan bahwa kalau kita beriman maka hidup kita akan aman-aman saja, nggak juga ya. Kenapa? Karena Allah nggak punya hutang sama kita ya. Jadi nggak ada kewajiban bagi Allah ketika orang beriman maka dia nggak perlu diuji lagi, nggak kayak begitu. Dan sebaliknya juga demikian ya. Ketika orang kufur sama Allah bukan berarti hidupnya akan dibikin susah terus ya. Ya Allah kan nggak rugi ya, Allah nggak rugi. Oleh karena itu ada juga sesuatu yang namanya istidraj ya. Jadi ketika orang itu sudah sangat melampaui batas, malah Allah bukakan semua pintu rezekinya ya. Kasih aja terus kekayaan gitu ya. Dia ini udah bisnisnya haram ya, bisnisnya serba riba ya, serba haram, serba hawa nafsu, tapi ternyata kekayaannya lancar, bisnisnya lancar gitu ya. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah itulah karena Allah gak merasa rugi ya. Justru dengan dia dilapangkan rizkinya tapi ternyata dia nggak kunjung bersyukur, maka dia makin jelas jahatnya dia ya, makin jelas. Dan karena itu nanti di akhirat ya akan disiksa ya. Kenapa? Karena orang lain gak dilapangkan seperti itu ya, gak dilapang. Karena orang yang tidak selapang itu pun rizkinya ternyata mereka lebih beriman. Jadi keterlaluan kalau ada orang yang lapang rizkinya tapi tidak beriman juga ya, kebangetan ya. Nah, kayak itu membuktikan bahwa manusia ini jahat ya. Manusia ini jahat, ya kalau udah jahat ya wajar ntar disiksa di akhirat gitu ya. Nah teman-teman, kembali kepada pembicaraan kita di awal. Jadi jangan berpikir bahwa logikanya seperti logika Yunani tadi, bahwa Tuhan akan menolong kita kalau kita taat beribadah sama Dia. Nggak begitu ya. Logika yang benar adalah sebaliknya, bahwa Tuhan sudah menolong kita dari dulu ya. Apa yang kita minta ini sudah dijawab oleh Allah dari dulu dan selalu dijawab ya. Dan oleh karena itu maka taatlah. Jadi kalimatnya bukan begini ya, bukan taatlah supaya Allah kabulkan permintaanmu, nggak begitu. Tapi Allah selama ini sudah mengabulkan banyak, sudah menjawab banyak doamu, maka taat dong. Nah, gitu ya. Ya. Kadang-kadang kita berpikir seolah-olah Allah tuh merespon kita. Yang benar adalah kita yang harus merespon Allah. Ya. Jadi Allah tuh selalu mulai satu langkah duluan. Ya, kita ini sebelum belajar sholat, jangan kira kita ini diberi rezeki karena kita rajin sholat. Sebelum kita sholat, sebelum kita belajar sholat dulu, ya, sebelum guru kita ngajarin kita sholat, sebelum kita tahu cara sholat dan bacaannya ya, kita udah dikasih rizki sama Allah ya. Jadi rizki, kita dapat rizki apa enggak itu nggak ada hubungannya juga dengan ibadah kita ya, nggak selalu berhubungan gitu ya. Teman-teman, buktinya kita lihat aja orang-orang kafir dapat rizki juga kok gitu ya, dapat rizki juga. Cuma kalau mereka dapat rizki tapi nggak terus beriman, ya berarti mereka membuktikan bahwa dirinya pantas disiksa nanti di akhirat ya. Itu aja sih ya. Tapi sekali lagi Allah sebenarnya nggak butuh amal kita ya. Allah juga nggak rugi karena kita tidak beramal. Tapi faktanya Allah sudah memberi.
Allah sudah duluan memberi kita, ya. Sebelum kita minta, sebelum kita belajar ketaatan, belajar jadi orang soleh, belajar beribadah, Allah udah kasih, ya. Nah, karena Allah sudah ngasih, maka semakin tidak wajar lagi kalau kita tidak taat sama Allah, ya. Nah, jadi logikanya seperti itu. Logika yang benar, sekali lagi Allah sudah ngasih banyak kepada kita. Kalau kita masih nggak mau beriman juga, masih nggak mau taat juga, memang keterlaluan, ya. Dan kita bisa baca di bagian akhirnya, falyastajibu li wal yu'minu bi, ya. Maka jawablah seruan Allah dan berimanlah kepada Allah. Supaya apa? Bukan supaya doanya dikabulkan, tapi supaya la'allahum yarsyudun, supaya dapat petunjuk, ya. Jadi masalah dikabulkan apa enggak, ya, orang kafir aja dijawab juga kok, gitu. Orang kafir pun dijawab juga doanya, gitu ya. Ya, tapi Anda jangan mengira itu sebuah kebaikan. Karena ketika doa terus dijawab, sementara kita terus tidak bersyukur, maka berarti itu sama saja kita memantaskan diri kita untuk menerima siksaan Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi yang benar adalah kita ini menjawab seruan Allah dan beriman kepada Allah supaya dapat petunjuk, supaya kita nggak jadi hamba yang kufur, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai paling utama dari seorang hamba yang beriman adalah syukur. Kalau dia nggak bisa bersyukur, berarti dia kufur. Nah, kufur itu sifatnya orang kafir, gitu ya. Jadi kufur kafir, tapi iman dengan hubungannya dengan syukur, ya. Artinya apa? Sekali lagi saya ulangi sekali lagi biar jelas, ya. Ya, sifat utama orang beriman itu adalah bersyukur. Kenapa? Karena Allah udah ngasih. Sebelum kita minta udah dikasih. Sebelum kita taat sudah dikasih. Yang katanya baru hijrah, dari sebelum hijrah dulu waktu masih berkubang maksiat, ya, Allah tetap kasih juga kan, ya. Tetap aja Allah kasih rahmat juga, ya. Nah, oleh karena itu, justru karena itu, ya, karena Allah nih, walaupun kita nggak taat, kita dikasih juga. Karena itulah makanya justru kita harus taat, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dianggap pantas untuk disiksa, ya. Kalau kita udah dikasih tapi nggak taat juga, ya itu sih sama aja mengumpankan diri kita ke neraka. Kita ngasih tahu kepada penjaga neraka, saya emang pantas gitu disiksa, ya. Tapi kalau kita bersyukur, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa di akhirat kelak, ya. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode After Sahur berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.